guys, kenalin aku Cindy Permatasari, bisa dipanggil Cindy. Aku dari jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Semarang, dari kelas AB2D, nomor absen 5. Konnichiwa, kenalin nama aku Harisma Saputri, nomor absen 13 dari kelas AB2D, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Halo guys, kenalin nama aku Sarah Fatima, absen 24 dari kelas AB2D dari jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Hai guys, kenalin aku Yeti Diati Manurung dari kelas AB2D jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 351213277 dan nomor absen 26. So, di video kali ini Kita akan menampilkan materi perkantoran Tentang komunikasi kantor. Happy watching! Yeay! Komunikasi perkantoran. Sebelum membahas lebih jauh tentang komunikasi perkantoran, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang konsep-konsep dasar dari komunikasi perkantoran. Hal ini penting agar kita mengetahui filosofi, fondasi, dan perkembangan keilmuan yang terjadi dalam disiplin komunikasi perkantoran. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini komunikasi perkantoran menghadapi banyak tantangan. Perubahan-perubahan yang ada sejatinya tidak terlepas dari narasi, grand narration, peradaban manusia, yang hari ini menurut para ahli sudah masuk ke fase masyarakat 5.0. Zaman now menuntut model komunikasi kantor untuk melakukan transformasi ke arah digitalisasi. Inilah tantangan kita semua, terutama bagi generasi milenial untuk berperan membawa komunikasi perkantoran ke arah yang lebih kekinian. Mari kita membahas tentang memahami komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran, apa itu komunikasi perkantoran? Komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan atau gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi perkantoran terjadi dalam suatu kantor dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare berarti beradaptasi dari bahasa Inggris communication berarti memberitahu. Komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Unsur-unsur dari komunikasi apa saja? Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, ide, pernyataan, keinginan, dan pertanyaan. Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, ide, pernyataan, keinginan, dan pertanyaan dari komunikator. Pesan, yaitu ide atau keinginan dari komunikator yang didukung dengan lambang. Media, yaitu sarana atau saluran yang menjunjung pesan. Media, yaitu sarana atau saluran yang menunjang pesan jika komunikan jauh tempatnya dari komunikator atau banyak jumlahnya. Efek atau feedback, yaitu pengaruh atau tanggapan dari adanya pesan. Langkah-langkah proses komunikasi. Yang pertama, komunikator memiliki gagasan berupa pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding untuk menyatakan maksud baik dalam bentuk kata-kata atau lambang-lambang. Yang ketiga, perkataan dan lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Yang keempat, komunikan menguraikan atau menafsirkan pesan atau decoding yang dikirimkan oleh komunikator, sehingga mempunyai makna atau arti. Dan yang terakhir, komunikan memberikan tanggapan yaitu berupa feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator, sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang disampaikan sesuai atau tidak dengan apa yang dimaksudkannya. Karena dalam proses komunikasi tentunya dapat saja terjadi hambatan-hambatan. Fungsi komunikasi kantor. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data mengenai dan menilai pemilihan alternatif. Yang kedua sebagai kendali.
Artinya bahwa komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain ataupun anggota dalam beberapa cara yang mestinya dipatuhi. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi dapat memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sebagai pengungkapan perasaan. Komunikasi mempunyai peranan dalam mengungkapkan perasaan kepada orang lain, baik itu perasaan senang, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Adalah komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Misalnya introspeksi diri, motivasi diri, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi interpersonal atau antar pribadi, yaitu komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Misalnya sesi curhat bersama teman, wawancara kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Contohnya kuliah, rapat, briefing, konferensi, seminar, workshop, presentasi kelompok, dan lain sebagainya. Yang keempat ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Misalnya komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan, perintah dari atasan kepada bawahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada komunikasi massa, yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal atau bertempat tinggal jauh. Contohnya, penyiar berita menyampaikan informasi atau berita melalui media audiovisual atau televisi kepada masyarakat luas. Jenis komunikasi kantor. Jenis komunikasi kantor terbagi menjadi 7. Yang pertama, menurut lawan bicara, terbagi menjadi komunikasi pribadi, yaitu komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ada komunikasi umum, terbagi menjadi komunikasi satu lawan banyak, komunikasi banyak lawan satu, dan komunikasi banyak lawan banyak. Jenis yang kedua menurut jumlah, terbagi menjadi komunikasi perorangan atau pribadi, dan komunikasi kelompok. Jenis yang ketiga menurut cara penyampaiannya, terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan, berupa wawancara dan diskusi. Yang kemudian selanjutnya ada komunikasi tertulis, contohnya surat, gambar, dan laporan. Jika komunikasi nonverbal yaitu berupa isyarat. Jenis yang keempat menurut maksud, berupa memberi perintah atau instruksi, nasihat, saran, berpidato, mengajar, memberi teguran, musyawarah, dan pertemuan. Jenis yang kelima menurut jalur komunikasi, terbagi menjadi langsung atau tatap muka dan tidak langsung atau bermedia. Jenis yang keenam menurut ruang lingkup, terbagi menjadi komunikasi di dalam atau internal dan komunikasi keluar atau eksternal. Jenis yang ketujuh menurut kedinasan, terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi formal, yaitu dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu, ada prosedur, ada hierarki, objek mengenai masalah organisasi, lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tertulis. Contohnya seminar. Jenis yang kedua yaitu komunikasi informal. Waktu dan tempat tidak tertentu, tidak ada prosedur mengikat, tidak ada hierarki, objek bebas atau tidak tentu. Wujudnya dalam bentuk lisan dan tertulis. Contohnya kabar burung. Media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan suatu informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jenis media atau sarana komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuk atau sifatnya, terbagi menjadi audio, visual, dan audiovisual.
Kemudian yang kedua, berdasarkan sasarannya, terbagi menjadi massa. Massa ditujukan pada orang banyak, misalnya majalah atau koran, dan nirmasa ditujukan pada sasaran tunggal, misalnya telepon. Contoh-contoh sarana atau media komunikasi kantor. Yang pertama ada surat, telepon, handphone, email, faksimiles, intercom, radio, televisi, majalah, koran, dan media sosial. Faktor pertimbangan komunikasi kantor. Setiap kantor harus menyediakan sarana komunikasi dengan mempertimbangkan 7 faktor, yaitu yang pertama kecepatan, seberapa urgent komunikasi tersebut. Yang kedua, keakuratan, apakah informasi dapat diterima secara akurat. Yang ketiga, keamanan, yaitu apakah ada resiko kehilangan komunikasi. Yang keempat, kerahasiaan, apakah akan menjadi masalah apabila ada orang lain yang tahu. Yang kelima, warkat, yaitu apakah komunikasi perlu dalam bentuk tertulis ataukah cukup hanya dengan lisan. Yang keenam, kesan, apakah komunikasi diharapkan mendapatkan kesan baik dari penerima. Yang ketujuh, biaya, berapa besar biaya untuk menyediakan sarana komunikasi. Di dalam kehidupan perkantoran, komunikasi efektif ini menjadi sebuah kebutuhan. Banyak aturan yang harus dilengkapi penjelasan dimaksudkan agar kesalahpahaman interpretasi dapat dihindarkan. Apabila salah seorang pegawai kantor merasa belum jelas dengan informasi yang diterimanya, maka lebih baik meminta penjelasan. Hal ini disebabkan komunikasi yang tidak efektif di kantor bisa jadi mengakibatkan dampak negatif dan kerugian yang serius. Komunikasi efektif di perkantoran akan sangat membantu peningkatan kinerja dan ketepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Adapun faktor pendukung komunikasi efektif. Secara umum ada beberapa karakteristik yang diduga dapat mendukung tercapainya komunikasi yang efektif. Yang pertama ada komunikator. Dalam proses komunikasi, komunikator memegang peran yang sangat penting untuk tercapainya komunikasi efektif. Komunikator sebagai personal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap komunikan, bukan saja dilihat dari kemampuan dia menyampaikan pesan, namun juga menyangkut berbagai aspek karakteristik komunikator. Yang kedua ada pesan. Agar supaya komunikasi efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Keberhasilan komunikasi sebagian ditentukan oleh kekuatan pesan. Dengan pesan, seseorang dapat mengendalikan sikap dan perilaku komunikan. Agar proses komunikasi terlaksana secara efektif, maka perlu dipertimbangkan berbagai teknik. Komunikasi efektif juga mempunyai manfaat. Manfaat dari memiliki keterampilan komunikasi yang efektif di kantor itu yang pertama ada peningkatan produktivitas. Untuk mengarah pada peningkatan produktivitas, setiap pegawai kantor perlu meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pegawai lainnya, termasuk atasan, bawahan, rekan kerja, dan individu, serta komunikasi di luar kantor seperti dengan pelanggan maupun distributor. Ketika mereka fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, maka produktivitas dapat ditingkatkan. Yang kedua ada peningkatan semangat kerja pegawai. Melalui komunikasi yang efektif, pegawai dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang cara-cara yang cocok dan bermanfaat untuk mengarah pada peningkatan semangat kerja. Yang ketiga ada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan, sangat penting bagi semua pegawai kantor untuk merasakan kepuasan kerja. Ketika mereka membangun keterampilan komunikasi yang efektif dengan pegawai lain, mereka akan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat ada mengurangi tingkat perputaran karyawan atau yang biasa disebut dengan turnover. Perputaran karyawan adalah sesuatu yang hampir rutin dialami setiap organisasi maupun kantor. Ketika pegawai yang kompeten pergi atau resign, hal tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan. Jika para pegawai berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang tepat, salah satu manfaatnya adalah tingkat turnover berkurang.
Dan yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan pegawai kepada manajemen. Ketika antar pegawai berkomunikasi satu sama lain, mereka perlu menunjukkan keramahan, memberikan informasi faktual dan benar, dan menunjukkan rasa hormat dan sopan santun. Ketika supervisor, manajer, dan atasan menerapkan sifat-sifat ini, saat berkomunikasi dengan bawahan, mereka dapat mengembangkan kepercayaan yang meningkat dalam manajemen. Nah, selanjutnya ada konsep kantor virtual. Apa sih yang dimaksud dengan kantor virtual? Virtual office atau kantor virtual adalah fasilitas penyewaan kantor secara virtual di mana para penyewa hanya berhak memiliki alamat dari kantor tersebut tapi tidak memiliki ruangan secara fisik di kantor tersebut. Dan apa manfaat apabila kita menggunakan kantor virtual? Dengan adanya kantor virtual, mereka bisa fokus bekerja sehingga produktivitas mereka meningkat. Seluruh pekerjaan bisa dilakukan secara online dan tidak perlu bertemu secara langsung. Fungsi pengawasan dari atasan tetap bisa dilakukan dengan melihat hasil kerja dari timnya. Bagaimana sih cara kerja dari kantor virtual? Cara kerja dari kantor virtual selanjutnya dengan menggunakan area kerja bersama atau ruang kerja bersama. Area kerja bersama di sini tentu saja area virtual yang dapat diakses secara bebas oleh setiap pekerja. Setiap pekerja masing-masing akan mendapatkan akses agar bisa masuk ke area kerja bersama tersebut. Lalu, apa saja layanan dari kantor virtual? Layanan dari kantor virtual antara lain lokasi yang strategis, surat keterangan domisili dari gedung, penggunaan ruangan meeting, layanan surat menyurat, layanan telepon, resepsionis atau front office, dan bebas meeting di semua lokasi atau infinity office. Berikutnya, mengapa kantor virtual dikatakan lebih fleksibel dibanding dengan kantor nyata? Karena kerjanya itu lebih fleksibel. Karena tidak memiliki kantor fisik, perusahaan bebas untuk menentukan dan memilih bekerja dimanapun dan dapat memilih untuk kerja aman. Sekian video dari kelompok kami. Thanks for watching. Bye-bye. Bye.